Temanku menelepon untuk ikut sholat jenazah. Aku belum pernah menghadiri pemakaman, belum pernah melihat orang mati. Aku diserang dan dipukul cukup parah. Di waktu itu mereka mencuri mobilku, mereka mencuri uangku. Tuhan, aku tidak tahu engkau itu ada atau tidak. Tetapi jika engkau ada, aku merasa takjub. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku seiman sekalian. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang mu'alaf yang bernama Aminah Blake. Aminah berasal dari Sheffield. Perjalanan Aminah untuk memeluk agama Islam cukup menarik untuk kita telusuri bersama. Semoga kita semua mendapat hikmah dari kisah Aminah Blake. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, begini latarku. Aku dilahirkan oleh seorang gadis berusia 17 tahun di Chester dekat Liverpool. Dia menyerahkanku untuk diadopsi. Jadi aku diadopsi sebagai anak dari sebuah keluarga yang tinggal di Sheffield. Jadi aku tinggal di Sheffield sejak kecil hingga sekarang. Aku diadopsi sebagai anak tunggal. Ayahku seorang profesor bahasa dan linguistik bahasa Inggris di Universitas Sheffield, dan ibuku seorang penyair dan seniman. Sayangnya sekarang mereka berdua telah meninggal. Jadi ya, kamu tahu, aku dididik dengan pola asuh yang menarik, sangat akademik. Tapi dulu aku adalah anak pemberontak, tomboy sebetulnya. Aku suka kuda, mobil, truk, dan bus. Bukan gaun atau hal-hal terkait perempuan. Bagaimana kehidupan beragamamu dulu? Apa yang kamu yakini? Terkait agama, aku besar sebagai Kristiani yang merupakan permintaan ibu biologisku, dan aku bersekolah di sekolah minggu yang sangat kusukai. Dan aku selalu mempertanyakan agama Kristen sejak umur yang cukup muda dari sejak remaja. Tapi aku suka kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah di Injil. Kami ikut sekolah minggu dan gurunya mengajarkan kisah tentang Isa alaihissalam dengan baik, dan Musa dan Ibrahim alaihissalam. Dan aku suka mendengarnya saat aku kecil. Tapi saat aku berumur sekitar 15 atau 16 tahun, aku bertanya tentang Injil dan tidak mendapatkan jawaban yang meyakinkan tentang keasliannya dan dasar-dasarnya. Jadi pada waktu itu sungguh aku percaya Tuhan, tetapi tidak mau melabeli diriku dengan agama tertentu. Aminah sebenarnya adalah seorang Kristen yang sangat beriman, namun karena dia tidak mendapatkan jawaban yang meyakinkannya tentang keaslian dan dasar-dasar Injil, Aminah mulai meragukan agamanya dan dia tidak mau melabeli dirinya dengan agama tertentu. Sampai suatu ketika Aminah mengalami perampokan di apartemennya. Dia dipukuli cukup parah. Semua uang dan mobilnya dicuri. Dan kejadian itulah yang mengawali perkenalannya dengan agama Islam. Ketika aku menemukan ada kontradiksi dalam Injil yang diberitahu seorang vikaris kepadaku, dia sangat baik dan sangat jujur. Dan ku bilang, nah apa ini? Kenapa aku harus percaya Tuhan? Kenapa aku harus percaya Injil? Dan katanya, ya, kamu harus percaya dalam hatimu. Dan kutanya, apa buktinya? Jadi kutanya kepadanya, kamu harus percaya dalam hatimu, merasakannya. Dan kupikir, iya, aku percaya Tuhan. Tapi sebenarnya jika teks ini, jika kitab ini tidak terbukti sebagai firman Tuhan, dan terdapat kontradiksi, dan jika kalau benar-benar merupakan firman Tuhan, menurutku kitab ini seharusnya sempurna tanpa kontradiksi. Maka aku rasa aku tidak dapat meyakininya. Nah, sejak kecil aku selalu bergaul dengan Muslim. Bahkan ayahku seorang profesor yang memiliki murid-murid Muslim. Jadi perkenalanku dengan Islam terjadi lewat seorang gadis yang pergi ke diskotik bersamaku di saat umurku sekitar 17-18 tahun. Mungkin 18 tahun setelah aku tinggalkan rumah pada usia 16 tahun. Sebegitu pemberontaknya aku. Aku tinggal di apartemen milik pemerintah yang berukuran kecil. Aku bergaul dengan orang-orang yang salah, dan ada orang jahat yang mengirimkan orang lain untuk menyerangku di apartemen tempat tinggalku. Aku diserang dan dipukuli cukup parah. Mereka mencuri mobilku, mereka mencuri uangku, dan sebenarnya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan orang-orang dalam situasi di mana mereka terpaksa berubah. Karena jika tidak, hidupmu tidak akan pernah berubah. Harus ada kejadian dalam hidupmu agar perubahan terjadi. Dan efek dari serangan ini adalah aku terlalu takut untuk pulang ke apartemenku. Lalu aku pergi ke tempat teman muslimku yang pergi ke diskotik bersamaku. Dan dia bilang tinggal saja di rumahku. Jadi aku tinggal di rumahnya. Dan dia hanya punya satu buku di rumahnya. Buku itu adalah Al-Quran dalam bahasa Arab dan terjemahan bahasa Inggris. Jadi ku bilang, aku remaja yang sedang bosan dan lihatlah buku ini. Boleh ku baca? Dia bilang, oke. Cuci tanganmu dulu, baru kamu bisa membuka dan membaca buku itu. Jadi ku buka dan ku baca. Subhanallah, kisah-kisah yang ku dengar dan ku sukai waktu sekolah minggu. Dan ku bilang, wow,
Aku tahu kisah-kisah ini karena di sekolah. Penting mengetahui ini bahwa di sekolah-sekolah barat, kamu diajarkan Islam dan Kristen sebagai dua hal yang sangat berbeda. Tidak ada otonomi atau perbandingan antara Tuhan dan Allah. Allah untuk Muslim dan Tuhan untuk Kristen. Jadi seperti ada dua Tuhan, dua agama, dan begitulah pemahamanku. Jadi aku mulai bertanya kepada temanku, buku apa ini? Kenapa mirip seperti dalam agama Kristen? Lalu dia memperkenalkanku kepada tetangganya. Dia berkata, beri aku waktu dan aku akan menjawab pertanyaanmu. Jadi dia mungkin bertanya kepada gurunya, dan gurunya memberikan sejumlah ayat yang menjawab pertanyaanku yang merupakan bukti-bukti ilmiah. Ku bilang, wow, hebat sekali. Dan dia menambahkan satu hal yang penting. Ayat-ayat ini diwahyukan kepada seseorang yang buta huruf di gurun pasir 1400 tahun lalu. Aku merasa takjub. Wow. Jadi pria ini menunjukkan kami film berjudul Al-Risalah, The Message. Durasinya sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatku datang ke ruangan ini. Terdapat TV di sudut ruangan, dan pada saat momen penting menjelang akhir film, ketika Bilal radhiyallahu anhu, dia berada di Ka'bah dan mengumandangkan azan. Dan ku dengar azan, lalu seluruh tubuhku seperti terliputi perasaan hangat dan tidak jelas, seperti diselimuti. Tentu ini adalah manisnya iman. Jadi ku rasakan manisnya iman. Aku teringat di saat itu aku menoleh ke temanku dan berkata, aku ingin menjadi muslim dan aku ingin melakukannya sekarang. Setelah Amena menjadi seorang muslim, ibunya sangat khawatir Amena akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan seiring berjalannya waktu, ayah dan ibu Amena menyadari bahwa Amena sekarang lebih bijaksana dan tidak terlalu keras kepala. Lebih baik hati, lebih ramah, dan mereka pun sadar bahwa Islam baik bagi Amina, bukan agama yang merugikan. Oke, nah waktu itu sebelum tragedi 9/11, jadi kupikir jauh lebih mudah karena masih ada unsur multikulturalisme dalam masyarakat Inggris. Jadi setelah aku masuk Islam, ku ingat berkata kepada orang tuaku dengan sangat canggung, kukira hal seperti juga terjadi pada banyak mualaf lain. Ayahku berpikir bahwa itu adalah fase dalam hidupku. Dan ibuku khawatir bahwa aku akan tertekan, tidak dapat bekerja dan seterusnya. Jadi mereka khawatir, tapi tidak sekhawatir orang lain yang sekarang anak atau anggota keluarganya masuk Islam. Awalnya dia tidak menganggapku serius, tapi ketika menyadari betapa Islam menenangkanku, membuatku lebih bijaksana dan tidak terlalu keras kepala, lebih baik hati, lebih ramah, alhamdulillah. Jadi kupikir mereka sadar bahwa Islam itu baik bagiku, bukan agama yang merugikan. Amina sangat ingin menambah ilmu keagamaannya dan juga belajar sholat. Namun dia bingung karena dia tidak memiliki mentor atau guru yang bisa mengajarinya mendalami ajaran agama Islam, termasuk sholat, padahal ia sangat ingin sekali melaksanakan sholat. Sampai akhirnya ia kepikiran untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah doa Amina dikabulkan Allah. Allah membimbingnya sampai ia menemukan seorang guru yang menuntunnya mendalami ajaran Islam. Satu tantangan besar, kukira mendapatkan ilmu. Aku benar-benar ingin mendapatkan ilmu dan aku sangat gembira menjadi muslim. Dan sungguh, pada waktu itu yang ku ketahui hanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma itu, tapi aku sudah berpikir bahwa aku da'iyah terhebat di bumi. Karena aku baru mengenal Islam, jadi kupikir aku harus menambah ilmu. Jika aku ingin berdakwah tentang Islam yang indah ini, aku harus menambah ilmu, dan itulah bagian selanjutnya dari hidupku. Oke, nah pencarianku sebenarnya bersifat spiritual yang tidak kusadari di waktu itu. Sekarang kita bisa memahami perasaan kesendirian, dan banyak muslim, mu'alaf yang akan mengungkapkan perasaan ini dan merasakan kesendirian ini dalam bentuk cukup negatif. Dan mungkin hanya dalam beberapa tahun terakhir aku sadar bahwa yang terjadi sudah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat penting merasakan hal ini. Kenapa? Karena ketika menjadi muslim atau mulai merasakan spiritualitas, kamu sampai pada titik di mana pertama-tama kamu meminta orang lain menolongmu. Jadi ku minta teman-temanku mengajariku sholat. Aku sangat ingin sholat. Aku terus bertanya dan aku menjadi sangat frustasi ketika tidak ada yang bisa mengajariku. Semua menjawab insya Allah tidak terjadi demikian. Sampai pada suatu waktu ketika aku menyadari bahwa sebenarnya seharusnya aku tidak meminta orang lain. Bukan itu dulu. Seharusnya pertama meminta adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ada seorang pria dalam bilik telepon yang sangat tinggi dan keturunan campuran. Dia melihatku dari bilik telepon itu dan tiba-tiba membuka pintunya, mengeluarkan kepalanya dan berkata, "Kamu muslim." Dan katanya, "Tunggu di situ." Jadi ketika ada orang sebesar itu memintamu menunggu, kamu menunggu. Jadi ku tunggu. Dia mengangkat telepon dan menghubungi nomor telepon, lalu memberikan telepon kepadaku di luar bilik dengan tangannya dan dia mengatakan, "Ini ada saudari Tracy, bicaralah padanya." Dan subhanallah, dia menjadi bukan hanya mentor dan guruku, tapi dia juga membuka jalan untukku menjadi seorang ustazah. Dia mengajariku sholat, dia mengajariku rukun iman, dia mengajariku cara terbaik menjadi muslim. Dia memberitahuku tentang hijab. Dan sesungguhnya dia adalah jawaban doaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, menakjubkan. Kisahku tentang sholat sebetulnya menakjubkan, karena untuk belajar sholat, aku diberikan buku kecil oleh Tracy untuk dibaca agar aku bisa belajar sholat. Lalu aku pelajari buku tersebut, tapi aku belum sholat. Pada waktu yang sama, seorang teman ayahku jatuh dari tangga, serangan jantung, dan keluarganya muslim. Dia jatuh dari tangga, terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika aku sering ke rumah temanku ini, dia adalah orang yang sering datang ke dapur untuk berwudu dan dia selalu sholat di depan api yang ada di ruangan. Itu sebabnya aku tahu bahwa dia orang yang selalu sholat. Temanku menelepon mengajakku untuk ikut sholat jenazah. Aku belum pernah menghadiri pemakaman, belum pernah melihat orang mati. Jadi budaya Pakistan sangat berbeda. Mereka menempatkan mayat dalam peti mati dalam sebuah ruangan di rumah dan wajahnya tetap terlihat sampai ditutup untuk sholat jenazah. Dan katanya, "Datanglah dan lihatlah karena ayahku sangat menghargaimu. Jadi datang dan lihatlah jenazahnya." Aku sangat amat grogi dan dia bilang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan kulihat peti matinya. Dan ketika kulihat, wallahualazim, jenazah itu terbaring dan bibirnya tersenyum. Senyumannya begitu indah dan terlihat cahaya dari wajahnya. Tepat pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkanku bahwa ketika hidup dia selalu menunaikan sholat. Jadi aku langsung menghubungkan senyuman itu adalah hasil dari sholatnya. Sejak waktu itu aku tidak pernah meninggalkan sholat.